Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk anak soleh dan solehah kelas 6 di pelajaran TIK untuk materi pertama, yaitu pengulangan materi di kelas 5. Untuk aplikasi, Pak Dery hanya menyampaikan aplikasi Microsoft Word. Ya, untuk materi yang sudah kita pelajari di kelas 5, yaitu yang pertama tentang bullet, yaitu untuk memberikan simbol pada list atau pada tulisan. Yang kedua tentang numbering, yaitu di sini itu untuk memberikan nomor pada tulisan secara otomatis. Yang ketiga multi level list. Nah, multi level list ini kalian yaitu fungsinya untuk membuat soal. Jadi ketika kalian mau membuat soal secara mudah, secara otomatis, secara rapi, itu bisa menggunakan icon multi level list. Nah, ini sudah kalian pelajari juga. Selanjutnya ada page number. Nah, page number ini berfungsi untuk memberikan nomor pada halaman. Jadi ketika kalian membuat atau misalkan membuat suatu dokumen pada Microsoft Word, ketika kalian pindah ke page atau ke halaman 2, ke page atau ke halaman 3, itu secara otomatis langsung akan ada nomornya. Jadi untuk icon page number ini fungsinya adalah untuk memberikan nomor pada halaman secara otomatis. Yang selanjutnya header. Nah, header ini fungsinya adalah untuk memberikan atau sekumpulan teks yang terletak di atas halaman. Nah, ini untuk header. Jadi ketika kalian atau misalkan kalian melihat surat dari SDIT Al-Ikhlas, suka ada di atasnya itu kop surat, disebut namanya disebut dengan kop surat. Nah, itu disebut bisa menggunakan header. Header ini bisa berupa teks ataupun gambar. Nah, selanjutnya footer. Kalau footer ini kebalikan dari header, yaitu kalau header di atas, kalau footer itu ada di bawah halaman. Sama, bisa berbentuk gambar atau tulisan. Apa fungsi dari header dan footer? Ketika kita buat di halaman pertama header dan footer, ketika kita pindah ke halaman kedua, ketiga dan selanjutnya, header footer ini akan secara otomatis tampil atau secara otomatis sudah ada di halaman kedua dan selanjutnya. Jadi kalian hanya membuat di halaman pertama saja. Nah, itu fungsi dari header dan footer. Selanjutnya materi Microsoft Word yang selanjutnya yaitu tentang smart art. Nah, smart art ini berfungsi untuk membuat diagram. Kalian sudah praktekkan, sudah sering mempraktekkan di lab. Yang pertama, smart art bisa misalkan kalian membuat struktur organisasi kelas. Nah, itu bisa menggunakan smart art. Kalau misal kalian mau membuat list, nah list ini bisa listnya kalau tadi menggunakan bullet sama numbering, sekarang listnya mau menggunakan smart art. Kenapa menggunakan smart art? Karena kalau smart art ini bisa lebih menarik, lebih berwarna, lebih bergambar. Nah, ini menggunakan smart art. Selanjutnya, kalau kalian untuk materi terakhir Microsoft Word yaitu menggunakan chart. Nah, chart ini kalian bisa gunakan atau fungsinya adalah untuk menampilkan data secara bergambar. Jadi ketika ada orang yang mau melihat data kalian itu secara langsung, secara bergambar, itu bisa menggunakan chart. Contohnya yang sudah kalian pernah lihat itu ketika kalian mengambil rapot, itu Bapak Ibu wali kelas selalu memberikan grafik. Nah, itu bisa atau menggunakan chart. Jadi
data-data yang biasa kalian banyak ke bawah itu bisa ditampilkan secara bergambar, secara berwarna, itu bisa menggunakan chart. Jadi itu saja materi-materi Microsoft Word yang sudah kalian pelajari di kelas 5. Nah, ini materi-materi ini, Microsoft Word ini yang sudah kalian pelajari di kelas 5, ini harus kalian pahami ya. Sebelum kalian pindah ke Microsoft Excel, kalian harus sudah memahami Microsoft Word materi yang di kelas 5. Kalau ini sudah paham, nanti kita akan pindah ke Microsoft Excel. Nah, untuk tugas atau latihan praktek, karena kalau TIK, kalau tidak ada praktek kalian tidak maksimal, tidak 100%. Karena TIK itu harus ada teori dan praktek. Nah, yang punya komputer dan PC atau laptop itu bisa kalian praktekkan di sini. Kalian hanya memilih beberapa saja, hanya 4 saja. Paling sedikit kalian hanya 4 saja. Yang di sini kalian hanya 4 saja yang kalian pilih, mau yang mana saja boleh. Nah, nanti kalian praktekkan. Kalau sudah selesai, kalian kirim berbentuk foto di Google Classroom-nya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Nanti kirim, nanti di situ Pak Dery sudah mencantumkan tugas TIK atau latihan TIK untuk pengulangan materi kelas 5. Ya, nanti kalian pilih di sini ada dari banyak poin di sini, materi di sini yang kalian pilih hanya 4 saja. Boleh yang mana? Ya, itu saja untuk materi pertama TIK di tahun pelajaran 2020-2021. Tetap semangat, selalu berdoa. Pak Dery pesan selalu berdoa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kita bisa belajar kembali di sekolah. Ya, itu saja yang bisa Pak Dery sampaikan. Ini materi-materi pengulangan ini harus kalian pahami, harus kalian praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.